Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 9 malam, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Soekarni, dan lain-lain. Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters sign the instrument of surrender at the places indicated. Keadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi bumi wilayah Indonesia masih dikuasai oleh Jepang, tanah putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang menggerakkan bagi kita semua, yaitu penyerangan Jepang terhadap Sekutu. Itu berarti terjadi kelosongan kekuasaan di Indonesia. Kelosongan kekuasaan itu apa, Tuan? Maksud saya, Jepang sudah tidak lagi berkuasa di negeri kita karena menyerah kepada Sekutu, sedangkan Sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasannya, Tuan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk kemerdekaan dari Jepang dan kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Darwi benar, kemerdekaan itu adalah hak yang harus dipromosikan sekarang juga. Mari kita meminta kepada Nyai Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Untuk menentukan sebaiknya mulai sekarang kita akan meminta kepada Nyai Soekarno dan Bung Hatta lebih cepat lebih baik, bukan? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera mempromosikan Indonesia secepatnya? Saya setuju usulan Anda, Tuan, karena waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju itu semua? Ya, Mohon duduk di kursi kalian masing-masing. Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian bisa pulang ke rumah masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta. Kalau begitu saya pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Kalau kalian semua sudah setuju, besok kita akan mengunjungi Mas Soekarno dan kita bicarakan langsung ke kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan? Sekian, lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apa Bung Karno aja? Kami ingin bertemu dengannya. Iya, ada di dalam. Memang ada apa yang mencarinya? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu ayo silakan masuk, silakan duduk. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang, katanya ingin berbicara, Pak. Oh iya Bu. Mari silakan duduk. Ya sudah Pak, saya kembali ke belakang dulu. Masih banyak pekerjaan yang belum saya kerjakan. Iya Bu. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Memangnya apa yang ingin kalian bicarakan? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah agar Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu kenapa kalian ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang bagus untuk kita semua untuk segera menguasai Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah terhadap Sekutu. Apa kalian tidak memikirkan apa yang terjadi jika kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini?
sedangkan kekuatan militer Jepang masih berada di Indonesia saat ini. Jadi usulan kami belum dapat disetujui, tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicara dengan anggota PPKI lainnya, sebab saya sendiri belum dapat mempersetujuinya. Ya sudah, kalau keputusan Bung seperti itu, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan karena waktu sudah malam. Sebelumnya kami meminta maaf karena sudah mengganggu waktu Bung. Ya, tidak apa-apa, silakan. Ya sudah, kami pulang dulu. Ya, silakan. Malam harinya para pemuda mengadakan rapat lagi tepatnya jam 8 malam. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan tadi kita rundingkan lagi dengan Soekarno dan Muhammad Hatta? Setuju. Supaya tidak ada kesalahpahaman. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Bapak. Kebetulan sekali ya di sini ada tokoh-tokoh tua sedang berkumpul di sini. Apa Bu, tokoh tua juga ada di sini? Iya, seperti Buntaran dan Ahmad Subarjo. Silakan masuk. Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa. Memangnya apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahu kan keinginan kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya tahu. Kalian menginginkan Indonesia merdeka. Saya juga menginginkannya. Lalu kenapa Bung tidak setuju kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Karena yang saya takutkan nanti Jepang malah mengetahui rencana ini, Bung. Kita tahu kan PPKI memang dibentuk oleh anggota Jepang. Ya, saya tahu bahwa PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin Jepang ikut dalam rencana ini. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu bukan? Ya, tepat sekali Tuan. Tapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya saja. Semakin ancur perundingan, tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Saya rasa tidak. Jika kalian tidak setuju dengan pendapat saya, maka saya tetap tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Para pemuda dan tokoh Bung berkumpul di sini. Tidak apa-apa, ini sedang membicarakan keinginan para pemuda. Bagaimana kalau kita rundingkan dahulu? Ya, saya setuju. Untuk para pemuda silakan keluar terlebih dahulu. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak menaik kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang saja. Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Sedangkan para pemuda mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak tahu keberadaan berita tersebut. Lagi pula, kalau berita tersebut benar adanya, kita yang akan tahu terlebih dahulu. Jadi maksud Anda kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda itu? Benar, takutnya akan terjadi pertumpahan darah, mengingat kekuasaan militer Jepang masih berada di Indonesia. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda ini kita sampaikan kepada para pemuda? Sudah, ayo kita hampiri mereka. Ayo. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami
tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika memang kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilakan Anda untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah, kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas, kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia dan esok pagi tanggal 16 Agustus PPKI akan bersidang membicarakan kemerdekaan. Memangnya ada apa? Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan semudah membalikan telapak tangan? Tidak, semuanya ini membutuhkan proses, Bung. Kita tidak bisa seenaknya saja bertindak tanpa bicara kepada seluruh anggota PPKI. Tuh kan apa yang aku bilang, wis. Diam kau, apa kau lupa dengan apa yang kita bicarakan pada rapat? Betul juga apa kata kau. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah dengan sekutu. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Bahkan Jepang sendiri saja kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan kepadaku, mana bukti kekuatan Jepang yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan ini sendiri. Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini juga akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang juga. Potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Jepang adalah masa silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat kita pula mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Pukul 11 malam, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tak bersikeras tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Hatta kita asingkan saja ke Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruhnya Jepang. Bagaimana? Apa kalian setuju usul saya? Bagaimana pendapat para tokoh tua, Bung? Mereka masih kekeh untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Lantas kapan waktu yang tepat? Justru inilah kesempatan Mas kita. Mereka bersikukuh mengadakan rapat terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Dan Bung Hatta mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak setuju dengan apa yang mereka katakan dan mengira diri saya telah sanggup mengopang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan meminta untuk memproklamasikan kemerdekaannya? Apakah kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa mereka? Tidak bisa. Orang yang tepat itu hanyalah Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju dengan yang Bung Karni katakan. Karena dengan pendapat kita yang bertolak belakang dengan pendapat mereka, bagaimana kalau kita mengadakan pertemuan tertutup dengan mereka? Semacam penculikan gitu? Tepat sekali. Setuju. Tapi yang saya bingungkan, kita membawa mereka itu kemana ya? Kemana saja, yang penting Bung Karno dan Bung Hatta aman. Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgih dan Latif Hendraningrat karena mereka berdua adalah anggota PETA. Ide yang bagus. Saya setuju, mungkin bisa diserahkan kepada anggota PETA. Bagaimana, Radis? Apakah Anda keberatan atau tidak? Bagaimana kalau kita bawa mereka dua ke Tengah Deglok dekat Karawang, karena di sana dekat dengan tempat salah satu penggunaan tentara PETA yang keamanannya terjamin. Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Pukul 4, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda. Waalaikumsalam. Ada apa yang malam-malam begini bertamu? Maaf Bu, kami tidak bermaksud menggolok waktu istirahat Ibu, tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bu Karno. Sekali lagi minta maaf Bu. Tidak apa-apa. Nanti silakan masuk, silakan duduk.
dulu Bung Karnonya. Oh iya, Bung Hatta juga menginap di sini. Katanya mereka membahas keinginan para pemuda. Apa Bung Hatta juga perlu saya panggilkan? Ya Bu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Katanya kalian ingin membicarakan suatu hal. Sebelumnya kami lagi-lagi meminta maaf karena kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Bung. Kedatangan kami kemari memang berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bung, kami sebenarnya diutus kemari karena mendapatkan tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta Kemana? ke Karawang Mengapa kamu harus pergi ke luar kota? untuk menghindari dari Jepang. Tapi kami tidak mau. Apa-apaan kalian ini? Sekarang Tuan, bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami. Apakah semua ini penting? Jangan penting Tuan, cepat ikut kami. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya berpamitan dulu dengan Fatmawati. Bu, Bapak pamit dulu. Bapak mau pergi dengan para pemuda itu Kemana? ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya rasa akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak tentang Bapak. Baiklah, ayo cepat. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju ke Rengas Dengklok di Karawang. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat bagi kita semua untuk memperlawankan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju dengan usulan kami. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak, aku bunuh kau. Apa kau mau seperti ini? Apa-apaan kalian ini? Tidak Bu, kami cuma ingin proklamasikan Indonesia cepatnya, tapi Bung Karno menolak. Ya, saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Kalau Bapak menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, pasti ia mempunyai alasan tersendiri. Lalu, dengan cara bagaimana? Ya sudah, bagaimana kalau masalah kalian ini kita bicarakan lagi dengan kepala dingin, tidak dengan emosi. Akhirnya Soekarno dan Hatta baru diketahui oleh Ahmad Soebarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu kemana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apa Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah, tapi tolong bantu agar mereka dapat kembali ke Jakarta. Saya berjanji bahwa proklamasi Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana? Janjinya sangat meyakinkan. Bawalah ia sekarang juga. Akhirnya mereka sampai di Hotel Henders, kemudian Sayuti Melik menghampiri pelayan restoran. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Maaf, Nona, apakah ada kamar hotel yang masih kosong untuk kami? Maaf, Tuan, kamar hotel di sini sudah penuh. Jika begitu, terima kasih, Tuan. Mungkin kalau Tuan ingin bersabar menunggu besok ada kamar kosong, apa Tuan mau? Tidak usah, mungkin saya akan menginap di rumah teman saya. Baiklah, jika itu mau Tuan. Saya pergi dulu. Silakan. Bagaimana ini? Kamarnya penuh. Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda aja? Ia adalah teman karib saya. Ia juga orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah, dia adalah salah satu perwira tinggi Angkatan Darat, jadi pasti keamanannya terjamin. Ya, saya setuju. Seperti yang dikatakan Sayuti Melik, keamanannya juga terjamin. Setelah berunding, akhirnya mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Permisi Nona, apakah Tuan Laksamana Maeda ada di rumah? Baiklah, silakan masuk. Tuan ada di dalam. Terima kasih Nona. Ya. Selamat malam Tuan. Selamat malam. Ada apa Tuan-tuan mendatangi kediaman saya? Sebelumnya kami mohon maaf jika mengganggu waktu Anda. Iya, kita apa? Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu.
Dari mana Tuhan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuhan, yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuhan mengizinkan? Ya, saya mengizinkannya. Begini, kalau Maeda mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Boleh, memangnya untuk apa? Kami telah sepakat, apabila berita itu kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi apakah Tuhan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapkan apa yang akan kita siapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo sekarang kita buat bersama naskahnya di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu percuma kan? Oke. Para pemuda tunggu di sini aja, biar tokoh tua aja yang membuat naskah. Siap. Ini Tuhan, naskahnya sudah selesai, tinggal siapa yang akan menandatanganinya. Ya, baiklah. Biar saya dan Bung Hatta yang menandatanganinya. Saat Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari rumahnya, tak lama kemudian Soekarno membacakan pidatonya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.